Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1 C019145. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai akad-akad lainnya. Nah, apa saja sih akad-akad lainnya? Mari kita simak pembahasan saya pada video kali ini. Dapat kita ketahui, akad yang pertama yang akan kita bahas yaitu akad syarf. Akad syarf ini menurut bahasa yang merupakan artinya penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli, dan syarf ini merupakan transaksi jual beli valuta dengan valuta yang lainnya. Nah, transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan dengan baik pada mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan ada hak kiyarnya syarat bagi pembeli. Nah, sumber hukumnya ini dapat kita ambil dari hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyinya seperti ini. Transaksi pertukaran emas dan emas harus sama takarannya. Timbangan dengan tangan ke tangan yang disebut dengan tunai, kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takarannya. Timbangan dengan tangan ke tangan atau yang disebut dengan tunai, kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum, maka timbangan dari tangan ke tangannya itu kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan yang disebut dengan tunai, kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takarannya. Timbangan tangan ke tangan atau yang disebut dengan tunai, kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya. Timbangan tangan ke tangan yang disebut dengan tunai, kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Nah, dapat kita ketahui, terdapat 4 jenis pertukaran transaksi valuta asing sesuai dengan Fatwa MUI 2002, yakni yang pertama itu ada transaksi spot. Transaksi spot ini transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Dan transaksi ini dibolehkan secara syariat agama karena ini dianggap tunai. Kemudian ada bagian yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang mana nanti nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, itu ada transaksi swap. Transaksi swap ini merupakan suatu kontrak pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward tadi. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi atau bisa kita sebut dengan bahasa sehari-harinya itu judi. Nah, kemudian yang keempat juga sama, transaksi option, kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas dan pada harga dan jangka waktu ataupun tanggal tertentu. Hukumnya ini juga haram karena ada unsur spekulasi atau yang disebut dengan judi. Kemudian kita masuk pada akad yang kedua, yakni akad wadiah. Akad wadiah ini merupakan simpanan atau disebut dengan deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya. Untuk tujuan keamanan, wadiah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Nah, terdapat 2 jenis nih akad wadiah berdasarkan PSAK 59. Yang pertama itu ada wadiah amanah. Nah, yakni di mana uang atau barang yang dititipkan tadi hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Contohnya titipan barang di pusat perbelanjaan. Biasanya kita sering menemukan di mal-mal. Itu ada tempat penitipan barang. Nah, di sini dari hal tersebut yang biasa kita lihat sehari-hari itu disebut dengan wadiah amanah. Yang kedua, wadiah yad damanah. Apa itu?
yakni wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipannya tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Nah, saat pemilik menghendaki ya, contohnya tabungan. Nah, atau misalnya kayak ada arisan gitu kan. Jadi yang si itu yang menerima titipan boleh menggunakannya asalkan nanti di saat ditagih, diminta kembali orang yang menitip, dikembalikan dengan keadaan yang utuh kembali. Oke. Selanjutnya ada wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid yang artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah ini adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebab adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya seperti salat, puasa, bersuci, talak, itu tidak dapat diwakilkan. Nah, rukun wakalah ini ada 3, yakni pelaku yang terdiri dari pihak memberi kuasa atau wakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil, dan objeknya akad ini berupa barang atau jasa ya. Kemudian ada yang ketiga ijab kabul atau disebut dengan serah terima. Nah, kemudian sumber hukumnya dari al-wakalah ini terdapat pada Al-Qur'an Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dan membawa uang perakmu itu. Dan selanjutnya pada akad yang keempat, al-kafalah. Dari Said Sabit menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman atau hamalah, zakmah. Nah, disebut antara 3 itulah ya. Nah, akad kafalah ini adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafiil kepada pihak ketiga. Makfullah untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Kafalah juga dapat bersyarat. Kafalah merupakan salah satu akad tabarru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Contoh akad kafalah yaitu garansi bank, standby letter of credit, atau pembukaan LC import, akseptasi, endorsement. Nah, kafalah ini atas sesuatu yang bersifat segera, misalnya utang yang harus segera dilunasi. Nah, maka ini ada sumber hukumnya. Ada sumber hukumnya dalam akad kafalah ini terdapat dalam surah Al-Qur'an Quran surah Ali Imran ayat 37 yang artinya, dan dialah Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maria, serta Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan, beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dalam As-Sunnah dari Abi Humairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban untuk mesti membayar. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Kemudian kita masuk pada Qadrul Hasan. Nah, Qadrul Hasan ini adalah pinjaman tanpa dikenai biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Pinjaman qard bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial ataupun kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah kedua, ayat 280 dan sunnahnya. Rukun dan ketentuan syariah dalam Qadrul Hasan sebagai berikut. Di antaranya itu ada 3, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima, kemudian ada objek akadnya berupa yang dipinjamkan, dan ijab kabulnya itu disebut dengan serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik, dan sedangkan objek akadnya itu harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
Kemudian peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati antara mereka berdua. Nah, apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjam dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Nah, ijab kabul tadilah adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi yang modern. Nah, masuk pada akad yang ke-6, yakni akad al-hiwalah. Hiwalah ini secara harfiah yang berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabarruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, terdapat beberapa jenis akad hiwalah, diantaranya dapat ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindah itu disebut dengan hiwalah hak. Apabila yang dipindahkan itu kewajibannya untuk membayar utang, maka pemindah itu disebut dengan hiwalah ad-dain. Nah, sisi persyaratan hiwalah terbagi menjadi dua. Hawalah al-muqayyadah yang berarti pemindahan bersyarat, hawalah di mana muhil adalah pihak yang berhutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Kemudian hawalah al-mutlaqah, pemindahan mutlak. Nah, hawalah ini di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Dasar hukumnya, hiwalah ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya, yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, rukun dan ketentuan syariah dalam hiwalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pelaku yang terdiri dari si pihak yang berutang ataupun yang berpiutang. Kemudian pihak yang berpiutang atau yang berutang atau muhal, dan pengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Kemudian ada objeknya, yaitu utang dan piutang. Dan selain itu ada yang ketiga, ijab kabul atau serah terimanya. Masuk pada bagian akad yang terakhir, yang ketujuh, yaitu akad al-rah. Secara harfiah adalah artinya tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rahna adalah ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad ran terdapat dalam Al-Quran, surah kedua, ayat 283. Dan adapun sunnahnya. Rukun an-ran ini ada 4 diantaranya sebagai berikut. Pelaku, kemudian ada objek, dan ketiga ada ijab kabulnya. Nah, sementara itu ketentuan syariahnya ini pelaku harus cakap hukum dan balik. Kemudian objek yang digadaikan marhun terdiri dari barang gadai, dapat dijual dan dan seimbang, nilainya seimbang. Nah, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan juga. Kemudian harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain atau dalam hal kepemilikannya. Kemudian utang. Nah, nilai utang harus jelas, demikian juga dengan tanggal jatuh temponya. Kemudian yang ketiga itu ada ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho antara kedua belah pihak. Nah, sekian pembahasan saya mengenai 7 macam akad-akad lain. Untuk itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.